Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hadirat rahimakumullah. Pembahasan kita Nabi Nuh alaihi salam umurnya itu sekitar 950 tahun atau tinggal 50 tahun lagi sudah ber-1000. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Nuh ini adalah nabi yang tekun dalam berdakwah kepada umatnya yang begitu kafir. Jadi Nabi Nuh ini dibilang nabi pertama mendapat gelar ulul azmi, para nabi yang mendapatkan gelar sabar. Ulul azmi itu dikatakan 4 nabi. Pertama Nabi Nuh, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Nuh ini berdakwah kepada umatnya yang menyembah patung-patung berhala. Patung berhala ini diberikan nama Yasi yang paling besar, dan juga Syai dan juga Khadri. Itu yang diberikan nama. Patung ini berasal dari akibat Qabil. Qabil anaknya Nabi Adam membunuh Habil, makanya terjadi pembunuhan. Dan juga penyembah patung ini dari Qabil menyembah api. Pertama api, lama-lama jadi batu. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, saat berdakwah Nabi Nuh itu diancam dengan ancaman, wahai Nuh, jika kau yang memaksa kami untuk pergi ke agamaku dengan nenek moyangku, maka kami akan menghukum kamu. Maka Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal karena akan ada azab yang begitu besar. Ibarat bumi ini seperti bola yang warna biru. Maksudnya apa? Dulu bumi ini diibaratkan seperti bola yang warna biru karena dulu bekas banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Banjir Nabi Nuh itu bukan dari hujan yang deras. Air yang dari tanah itu naik tinggi. Kemungkinan besar sekitar 20 meter tinggi air yang keluar dari tanah. Jadi gunung itu ditutup oleh air banjir yang begitu besar. Perdesaan, pokoknya yang masuk ke dalam kapal itulah orang yang mukmin yang selamat. Yang selain itu tidak. Karena gunung-gunung itu diibaratkan batu yang dikena dengan air. Seperti sungai ada batu, itulah seperti rupa gunung-gunung dulu. Maka Nabi Muhammad berkata, dulu pas zaman Nabi Nuh terjadinya adalah sugro dunia. Sugro, hari kecilnya dunia. Dulu pas zaman Nabi Nuh itu semua rakyat bumi itu begitu berluas. Bisa luasnya itu seperti sekarang. Tapi akibat banjir besar menghancurkan semuanya. Karena semua rumah-rumah besar, rumah-rumah yang begitu besar dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya cuma 85 orang yang selamat di insiden tersebut. Jadi sisanya sudah dilanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan ke dasar tanah. Maka banyak ilmuwan sekarang ketemu fosil-fosil tubuh manusia. Ternyata diselidiki fosil-fosil tubuh manusia itu adalah tubuhnya kaum Nabi Nuh alaihissalam yang dilenyapkan oleh Allah dari banjir hingga ditenggelamkan sampai ke dasar bumi. Bisa dikatakan inti bumi.
Maka hadirin hadirat rahimakumullah, maka Nabi yang begitu sabar yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kita bahas tentang Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi yang pertama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijuluki yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah sekitar 560 tahun atau 5 abadan lebih dah berdakwah, terus berhenti berdakwah oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar 400 tahun. Nah, 400 kurangi 50 tahun. Maka saat itulah Allah menyuruh Nabi Nuh untuk berhenti berdakwah untuk membangun kapal. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal. Maka 50 tahun Nabi Nuh membangun atau menanam sebuah pohon besar. Atau dikatakan kalau bahasa kita jati, pohon yang begitu kuat dan berat. Maka itu yang disuruh, maka itu ditanam sekitar setengah bumi kalau tidak salah. Besar kapal Nabi Nuh itu 5 tingkat. Jadi proses pembangunannya itu 40 tahun. Maka 50 tahun menanam pohon, setelah itu baru sisanya itu membangun kapal. Maka setelah membangun kapal, semua hewan-hewan berpasang-pasangan dimasukkan ke dalam kapal. Kapal itu bisa dimasuki sekitar 70.000. Tapi saat zaman Nabi Nuh banyak total manusia saat zaman tersebut cuma 78, makanya 70.000 lebih 85. Maka 85 dan serta anak-anaknya itu masuk ke dalam kapal, jadi sisanya itu 70.000 itu dinahaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa menampung di kapal itu sekitar, jika dihitungkan semuanya bisa menampung 1 juta manusia. Tapi karena ada hewan-hewan berpasang-pasangan, semua hewan dimasukkan ke dalam kapal tersebut, perintah dari Allah. Kecuali hidupnya itu di 2 tempat seperti buaya, ikan. Itu tidak diperintahkan yang hidup di darat saja. Maka ceritanya itu tentang saat berkapal, makanya itu ahli fikih berkata saat diharamkannya anjing dan babi itu saat zaman Nabi Nuh, saat belayarnya Nabi Nuh alaihi salam. Dulu kebalikannya, dulu kambing dan sapi, domba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu saking ganasnya itu mulanya singa yang memangsa kambing, sapi, domba, melainkan sapi yang membantai singa dulu. Makanya diharamkan. Saat zaman Nabi Nuh itu hendak anjing dan babi itu melobongi kapal Nabi Nuh, maka diserang oleh sang domba dan sang sapi dan kambing. Makanya sampai sekarang babi dan anjing itu diharamkan. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibilang nabi yang begitu sabar terhadap umatnya atau suku Quraisy. Dulu zaman Nabi Nuh, sebelum Nabi Ibrahim,
Sebelum Nabi Adam itu Ka'bah sudah ada. Ka'bah itu terjadi sebelum makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam diciptakan. Sebelum Nabi Adam diciptakan ini totalnya itu 70 makhluk yang sebelum Nabi Adam dilahirkan. Sebelum 70 makhluk tersebut, disitulah Ka'bah ada. Jadi awal buat Ka'bah itu, awal buat dunia, bumi, alam semesta itu disitulah Ka'bah. Ka'bah itu bisa dibilang dibuat dari batu-batu bekas hancurnya cahaya Nabi Muhammad SAW. Maka Ka'bah itu dibuat sebelum Nabi Adam alaihissalam. Maka saat banjir Nabi Nuh, Ka'bah itu besarnya itu 75 persegi. 75 apa? 75 persegi. Jadi Meter atau apa? meternya itu kalau ndak salah meternya, kalau masalah luasnya itu Ka'bah itu besar dulu. Belum sekarang Ka'bah yang sekarang ini gitu kecil. Dulu sekitar 70 meter Ka'bah dulu. Jadi kalau bisa dibilang Mekah itu jadiin Ka'bah. Kota Mekah itu adalah Ka'bah. Nah, tapi beda tempat. Kalau tidak salah di India Ka'bah dulu. Akibat banjir Nabi Nuh hancurlah. Maka Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk membuat Ka'bah itu di Mekah. Mekah dulu sebelum ada Ka'bah dikatakan kota Az-Zain atau kota zina. Di kota itu Ka'bah itu belum ada rumah-rumah. Cuma pohon-pohon kurma yang begitu besar, yang begitu luas. Dan di situ tempat orang berzina, judi, mabuk-mabukan disitulah. Maka saat selesainya insiden terbakarnya Nabi Ibrahim itu, disitulah Allah memerintahkan membuat Ka'bah. Hingga Ka'bah itu bisa dikatakan ada 2 Ka'bah. Pertama ada Ka'bah yang sebelum Nabi, yang dibuat oleh nurnya Nabi Muhammad. Yang kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim ini beliau berdakwah ke dua suku. Yang pertama itu di 2 tempat. Yang pertama itu di ayahnya yang bernama Azar, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kelak di hari akhirat, yang membuat berhala dibuat terus dijual. Nah, kedua itu kepada kaumnya atau anak buah kerajaan yang itu bernama Kerajaan Namrud. Nah, di situ Nabi Ibrahim diperintahkan berdakwah. Nabi Ibrahim sekitar mendapatkan umat itu cuma 2000 umat. Sisanya itu dinahaskan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dari nyamuk. Nyamuk yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak kecil dengan nyamuk sekarang. Sekitar sayapnya itu bisa dikatakan segini. Jadi bisa menghisap darah itu. Nyamuk itu bukan buat kita gatal, melainkan menghisap darah. Jadi lebih besar dengan burung-burung yang melintas itu adalah nyamuk. Itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab terus hingga rata-rata semua orang-orang yang diazab oleh Allah itu Subhanahu wa taala itu adalah azab yang begitu besar. Beda dengan Nabi Nuh alaihissalam dengan banjir, tapi Nabi Ibrahim dengan nyamuk yang menghisap darah. Maka semua orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kaum Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah penyakit matinya tidak ada darah. Nah, maka saat membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim menikah dengan 2 istri. Pertama Siti
Sarah dan Hajar. Sarah ini melahirkan 6 anak yang bernama Ishak dan Siti yang kedua yaitu Hajar yang melahirkan Ismail. Keturunan Nabi Ibrahim itu dari jalur Ishak itu dari jalur Ishak itu dari Nabi Yakub hingga Nabi Isa. Jika Ismail itu dari Nabi Ayub hingga Nabi Muhammad SAW. Jadi silsilah Nabi Muhammad itu sangatlah dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya Nabi Muhammad ini keturunan Yunani. Ada yang bilang keturunan Yunani, Quraisy, 2 orang yang mau disembelih. Nah, Yunani ini kenapa? Karena dulu zaman Nabi Ibrahim itu main api. Api yang begitu besar dulu itu Yunani. Maka suku Yunani itu adalah suku api. Maka Nabi Muhammad ini adalah suku yang api karena silsilahnya itu dari Nabi Ibrahim. Nah, Quraisy. Kenapa dikatakan Quraisy? Nabi Ibrahim ini membuat Mekah itu adalah Quraisy. Keluarga Nabi Ibrahim itu adalah Quraisy, yang membuat Mekah itu Quraisy. Maka dikatakan Nabi Muhammad itu keturunan Quraisy. Makanya kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin itu perang karena kaum Quraisy itu keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad juga silsilahnya itu dari Quraisy. Dan dua orang yang disembelih yaitu bapaknya dan Nabi Ismail keturunannya. Dan yang kedua yaitu yang terakhir. Nah, yang 4 Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sama Nabi Isa. Nabi Isa ini dikatakan sabarnya itu dalam menghadapi kaum bangsa yang begitu keji yaitu Romawi. Romawi ini dibuat saat zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Saat kerajaannya Nabi Sulaiman hancur. Maka dari menghadapi kaum salib maka bangsa Romawi ini diazab oleh Allah tidak secara langsung, melainkan saat zaman Khalifah Abu Bakar sampai Khalifah Utsman bin Affan itu dihancurkannya kaum Romawi. Maka kerajaan Romawi yang begitu megah besar itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa alaihissalam ini dikatakan ulul azmi akibat berdakwahnya itu secara halus. Berdakwah mendapatkan umat sekitar 150. Maka sisanya itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan neraka jahanam. Karena ingin menyalib Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi Isa alaihissalam itu dinaikkan ke atas langit masih sampai sekarang. Nabi Isa alaihissalam itu masih sampai sekarang, kelak akan turun lagi ke dunia itu saat melawan Dajjal. Maka Nabi Isa alaihissalam lari ke sebuah gua terus dikejar oleh Yudas. Maka diangkatnya Nabi Isa, terus Yudas itu dimukakan dengan Nabi Isa. Jadi salah pendapat yang disalib itu Nabi Isa bukan, melainkan Yudas. Ceritanya itu Nabi Isa diangkat, Yudas itu disamakan mukanya dengan Nabi Isa. Makanya disalibnya Yudas bukan Isa. Nah, Nabi Isa ini dilahirkan kehendak Allah yang begitu mulia. Nabi Isa ini dilahirkan oleh Siti Maryam dan tidak jalur suami sekalipun. Jadi suaminya itu tidak ada. Maka Nabi Isa ini dilahirkan oleh Maryam dengan jalur Allah Subhanahu wa taala, yang Maryam begitu soleh zaman Nabi Yahya alaihissalam.
pertapatan Nabi Isa itu dengan Nabi Yahya alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam dikatakan ulul azmi akibat berdakwah dengan kaum-kaum yang begitu bantah, remeh. Makanya Allah berkatakan ulul azmi. Nah, yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW yang begitu Nabi yang paling banyak umatnya dikatakan dalam hadis. Hadisnya saya kurang tahu. Pokoknya Nabi Muhammad ini dikatakan Nabi yang begitu banyak umatnya. Dari zaman dulu sampai sekarang umatnya Nabi Muhammad begitu banyak. Dikatakan ulul azmi karena Nabi Muhammad ini dikatakan Nabi yang paling besar sabarnya. Paling besar sabarnya. Sampai-sampai ingin dibunuh oleh keluarganya oleh suku Quraisy, yaitu Abu Lahab memerintahkan untuk membunuh Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad tetap sabar, tetap berdakwah. Bahkan akhir ayat paman-pamannya, keluarga-keluarganya yang menjahatinya itu berdoa, ya Allah, semoga hukuman saat perang Badar Abu Lahab kalah, maka ya Allah, semoga pamanku ini tidak diberikan azab yang pedih. Makanya Nabi Abu Lahab itu di neraka itu diberikan azab yang begitu ringan, saking sabarnya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Nabi yang penyabar, Nabi yang pemaaf. Saat disabari disabar, dicaci-caci disabar. Maka semua suku-suku bangsa-bangsa yang maki Nabi Muhammad SAW sekarang sudah berkembang besar Islamnya. Amerika sering dulu menyanyi Nabi Muhammad, sekarang sudah banyak orang Islam. Cina, Korea, Jepang juga begitu. Maka semua nabi-nabi yang mengulul azmi ini ada hikmah. Hikmahnya yaitu contoh dari penyabaran dengan caci maki yang bisa mengakibatkan pembesarannya wilayah. Turki kenapa dibisarkan besar? Akibat disitulah kapal Nabi Nuh alaihissalam. Suku Quraisy kenapa bisa besar? Itu akibat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bangsa Romawi kenapa bisa musnah? Itu akibat Nabi Isa alaihissalam dan penyelamatnya bumi kelak pas hari akhir. Nabi Muhammad kenapa bisa pengembangan umat? Akibat penyabarannya. Mungkin cuman ini pembahasan kita kali ini. Benarnya dari saya, salahnya dari Allah SWT. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya. Perkataan yang bikin kalian sakit hati mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan jangan bilang salat-salat ngeraos.